Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Ali Rahman MPD dan Ibu Eklis Deseda Makarya SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Intan Dwi Rahmah Yusuf, Amanda Juliani Putri, dan saya sendiri Isma. Dengan materi perencanaan program layanan bimbingan dan konseling di SMP, SMA, dan SMK. Perencanaan program layanan bimbingan dan konseling di SMP, SMA, dan SMK. Program bimbingan dan konseling di SMP, SMA, dan SMK disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik atau konseling dan kebutuhan sekolah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling di sekolah, dasar, dan menengah. Struktur program bimbingan dan konseling terdiri atas rasional, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional atau action plan, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, serta anggaran biaya. Struktur program bimbingan dan konseling merupakan komponen-komponen yang harus ada, namun bukan sebagai sebuah tahapan. Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling, terdapat 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap perancangan. Perencanaan program bimbingan dan konseling di SMP terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap perancangan. Pertama, tahap persiapan. Persiapan perencanaan program bimbingan dan konseling merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan melalui berbagai bentuk survei untuk menginventarisasikan tujuan, kebutuhan, sekolah untuk melaksanakan program bimbingan dan konseling di sekolah. Tahap persiapan program bimbingan dan konseling juga merupakan seperangkat kegiatan pengumpulan berbagai hal yang dibutuhkan untuk menyusun program dan pengadaan kelengkapannya. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan atau preparing, yang pertama asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan merupakan keseluruhan kegiatan untuk pengumpulan data pribadi siswa yang nanti akan diolah sebagai panduan pembuatan program dalam rangka memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah siswa di sekolah. Adapun langkah-langkah asesmen kebutuhan, yang pertama mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk menyusun program perkembangan, permasalahan, dan prestasi siswa. Yang kedua, memilih instrumen pengukuran sesuai kebutuhan. Instrumen dapat dipilih berdasarkan kebutuhan kegiatan, perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pengumpulan, pengolahan, menganalisis, dan menginterpretasikan data hasil asesmen kebutuhan. Kegiatan yang kedua yaitu mendapat dukungan dari kepala dan komite sekolah. Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan, peserta didik atau konseli, guru bimbingan dan konseling atau konselor mencari dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru, komite sekolah, dan kepala tata usaha. Untuk mendapatkan dukungan dari pihak sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi. Lalu kegiatan yang ketiga ada menetapkan dasar perencanaan program. Perencanaan program bimbingan dan konseling didasarkan pada landasan filosofis dan teoritis bimbingan dan konseling. Selain berdasarkan pada landasan filosofis dan teoritis, perencanaan layanan bimbingan dan konseling juga harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau konseli. Landasan filosofis, landasan teoritis, dan hasil asesmen kebutuhan dipaparkan secara ringkas dalam rasional program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Intan.
Tahap perancangan atau desain penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling. Program tahunan yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun ajaran untuk masing-masing kelas rombongan belajar pada satuan pendidikan. Struktur program tahunan bimbingan dan konseling di SMP yaitu merumuskan rasional, merupakan latar belakang yang melandasi program bimbingan dan konseling akan dilaksanakan. Beberapa aspek yang perlu diuraikan dalam rasional meliputi urgensi layanan BK di sekolah menengah, kondisi objektif, harapan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, menentukan dasar hukum. Dasar hukum ditentukan menjadi landasan kebijakan guru, bimbingan dan konseling atau konselor dalam melaksanakan tugas fungsinya di satuan pendidikan. Yang ketiga, merumuskan visi dan misi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan visi dan misi adalah visi dan misi dibuat untuk memperhatikan tujuan dan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah masing-masing. Yang kedua, visi dan misi bimbingan dan konseling tindakan selaras dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh sekolah. Yang ketiga, rumusan visi dan misi bimbingan dan konseling yang terbuat dalam program tahunan tidak harus diubah setiap tahun. Yang ketiga, mendeskripsikan kebutuhan, yaitu berdasarkan asumsi tentang tugas perkembangan yang seharusnya dicapai peserta didik dan asesmen kebutuhan yang dilakukan pada tahapan sebelumnya. Yang kelima, merumuskan tujuan. Rumusan tujuan dibuat berdasarkan deskripsi kebutuhan peserta didik. Yang keenam, menentukan komponen program. Komponen program mengacu kepada BK Pola 17 Plus yang terdiri dari 8 bidang bimbingan, 10 jenis layanan, dan 6 kegiatan pendukung. Yang ketujuh, mengidentifikasi bimbingan layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan selanjutnya menyusun rencana kegiatan atau action plan. Rencana kegiatan BK merupakan rencana detail yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, mengembangkan tema atau topik layanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya, rencana mengembangkan tema topik layanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya, rencana evaluasi pelaporan dan tindak lanjut. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Lanjut. Tahapan program semester bimbingan dan konseling, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling. Kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran program tahunan. Terdapat beberapa komponen dalam program semesteran, yaitu bulan dan komponen program, layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dukungan sistem. Selanjutnya, perencanaan program layanan bimbingan dan konseling SMA dan SMK. Tahapan persiapan atau preparing. 1. Melaksanakan asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang dijadikan dasar dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. Hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseling dijabarkan dalam bentuk narasi sebagai dasar empirik bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam merencanakan program bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas. Yang kedua, mendapatkan dukungan kepala dan komite. Program bimbingan dan konseling hendaknya memperoleh dukungan dari berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan komite sekolah. Yang ketiga, menetapkan dasar perencanaan program. Perencanaan layanan bimbingan dan konseling didasarkan pada landasan filosofis dan teoritis bimbingan dan konseling.
Selanjutnya akan disambung oleh Amanda. Tahap perancangan atau desain. Yang pertama ada penyusunan program tahunan bimbingan. Struktur program tahunan bimbingan dan konseling di SMA dan SMK, yaitu ada rasional, kedua dasar hukum, ketiga visi dan misi, 4 deskripsi kebutuhan, 5 tujuan, 6 komponen program, 7 bidang layanan, 8 rencana operasional atau action plan, 9 pengembangan tema dan topik, 10 rencana evaluasi, laporan, dan tindakan lanjut. 11 sarana dan prasarana, 12 anggaran biaya. Penyusunan program semesteran bimbingan dan konseling. Setelah guru bimbingan dan konseling atau konselor merancang program tahunan dalam bentuk kalender, maka dirinci kembali dalam bentuk program semesteran. Program semester ini dikembangkan berbasis pada rencana operasional atau action plan yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga ada pembuatan laporan bulanan. Kelengkapan data yang dilakukan pada setiap bulan menjadi kekuatan sekolah dalam memberi layanan melalui program bimbingan dan konseling. Kekuatan laporan bulanan diantaranya dengan tertib atau dibuatnya instrumen berupa rekap absen, jumlah, keadaan siswa, rekap masalah atau kasus yang terinventarisis, catatan, laporan, atau notulen rapat, dan lain-lain. Yang keempat ada jurnal harian. Jurnal harian diwujudkan dengan bukti fisik yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Dalam kesehariannya, setiap kegiatan yang dilakukan tercatat dalam tabel atau instrumen tersendiri dan diikuti dengan bukti fisik pada setiap kegiatan dapat berupa RPL, pengisian status konseling, daftar hadir siswa, catatan anekdot, dan lain-lain. Comprehensive guidance dan konseling. Bimbingan dan konseling komprehensif didasarkan pada upaya pencapaian tugas, perkembangan potensi, dan pengentasan masalah-masalah konseling. Teknis dasar yang menegaskan istilah Comprehensive School Guidance and Counseling adalah yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling bersifat kompatibel dengan tujuan pendidikan. Yang kedua ada program bimbingan dan konseling bersifat pengembangan. Yang ketiga ada program bimbingan dan konseling melibatkan kolaboratif antar staf program bimbingan dan konseling yang bersifat komprehensif. Sekian sudah presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.